Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ambar Arum Kaloka, NPM 1814111007, jurusan Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul Logam Berat dalam Tanah. Pendahuluan. Logam berat adalah unsur logam yang mempunyai massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Logam berat seperti Cu, Zn, Mn, Fe, dan Mo dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah tertentu karena akan berbahaya pada konsentrasi yang lebih tinggi, khususnya pada logam seperti Hg, Pb, Cd, As, Cr, dan Ni. Logam berat tidak dapat terdegradasi secara alami, sehingga logam berat adalah zat pencemar yang berbahaya. Produksi tanaman dengan menggunakan tanah yang mengandung logam berat dapat berpotensi menjadi racun bagi tanaman, hewan, dan manusia. Logam berat yang masuk dalam tubuh manusia dapat menyebabkan toksisitas kronis sehingga dapat merusak fungsi organ hati, ginjal, dan kerapuhan tulang. Konsentrasi logam berat dalam tanah dapat dikurangi oleh tanaman hiperakumulator melalui proses fitoremediasi. Tanaman ini memiliki kemampuan mengakumulasi zat kontaminan di bagian akar, batang, maupun daun, dengan salah satu cirinya yaitu tahan terhadap logam berat. Tujuannya yaitu yang pertama untuk mempelajari logam berat dalam tanah, kedua untuk mempelajari dampak dari logam berat dalam tanah, ketiga, untuk mempelajari upaya mengatasi logam berat dalam tanah dengan fitoremediasi, dan yang keempat, untuk mempelajari mekanisme fitoremediasi. Isi: sumber logam berat dalam tanah. Logam berat adalah unsur logam yang mempunyai massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Sumber logam berat dalam tanah berasal dari sumber alam dan antropogenik. Secara alami, tanah mengandung logam berat yang diwarisi dari bahan induk tanahnya. Pada tanah yang belum dimanfaatkan, kandungan logam berat tergantung pada bahan induk tanah, proses geokimia, dan pedologikal yang bertanggung jawab pada pembentukan tanah. Secara antropogenik, logam berat masuk melalui penambahan bahan kimia seperti pupuk dan pestisida, penggunaan serat atau kompos, polusi kendaraan bermotor, dan sebagainya. Bentuk logam berat dalam tanah. Logam berat dalam tanah terdiri atas berbagai bentuk, seperti bentuk yang terikat pada partikel organik, bentuk tereduksi atau hidroksida, bentuk karbonat, bentuk sulfida, dan bentuk larutan dalam tanah. Logam berat yang terdapat di dalam tanah atau sedimen dapat melakukan proses pertukaran ion dan absorpsi, terutama pada partikel halus dengan permukaan yang luas dan gugus bermuatan negatif, seperti tanah liat kaulinit, klorit, monmorilonit, zat-zat humin, asam humus, asam fulvik, asam humin, dan oksida-oksida Fe dan Mn. Interaksi logam berat dan lingkungan tanah. Interaksi logam berat dan lingkungan tanah dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, proses sorpsi atau desorpsi, yang kedua, difusi pencucian, dan yang ketiga yaitu degradasi. Besarnya penyerapan logam berat dalam tanah dipengaruhi oleh sifat bahan kimia, kepekatan bahan kimia dalam tanah, kandungan air tanah, dan sifat-sifat tanah misalnya bahan organik dan liat. Dampak logam berat dalam tanah. Logam berat dalam tanah dapat terangkut dalam jaringan tanaman, terutama bila logam berat terdapat dalam bentuk terlarut. Tanaman pangan seperti padi dan sayuran yang terindikasi logam berat jika dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang diantaranya adalah dapat merusak fungsi organ hati, ginjal, dan kerapuhan tulang. Selain menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia, logam berat dalam tanah pertanian dapat menurunkan produktivitas tanah dan mutu hasil pertanian. Upaya mengatasi logam berat dalam tanah. Keberadaan logam berat dalam tanah dapat diatasi dengan penerapan teknik remediasi. Teknik remediasi menggunakan tanaman hiperakumulator yang biasa disebut fitoremediasi dianggap mampu mengembalikan fungsi tanah yang tercemar menjadi lebih baik. Tanaman lebih tahan dibandingkan kebanyakan mikroorganisme pada konsentrasi kontaminan tinggi. Tanaman juga menyerap dan mengurangi toksisitas kontaminan jauh lebih cepat. Pengertian fitoremediasi.
Teknik fitoremediasi dapat didefinisikan sebagai upaya menghilangkan, memindahkan, menstabilkan, atau mengakumulasi bahan pencemar, baik senyawa organik maupun anorganik, dengan menggunakan tanaman. Fitoremediasi menjadi sebuah inovasi teknik remediasi logam berat yang aman dalam mengurangi kontaminan dalam tanah, serta efektif dari segi biaya dan efisien serta ramah lingkungan. Keuntungan dan kekurangan fitoremediasi. Keuntungannya diantaranya adalah prosesnya dapat dilakukan secara in situ dan ex situ, mudah diterapkan dan tidak memerlukan biaya yang tinggi, teknologi yang ramah lingkungan dan bersifat estetik bagi lingkungan, serta dapat mereduksi kontaminan dalam jumlah yang besar. Sedangkan kekurangannya diantaranya adalah waktu proses yang relatif lama, bergantung kepada keadaan iklim, dapat menyebabkan terjadinya akumulasi logam berat pada jaringan dan biomasa tumbuhan, serta dapat mempengaruhi keseimbangan rantai makanan pada ekosistem. Pengertian tanaman hiperakumulator. Tanaman hiperakumulator merupakan tanaman yang dapat hidup pada keadaan di mana konsentrasi logam berat yang tinggi. Tanaman ini juga dapat menyerap logam dalam tanah, sehingga dengan tanaman hiperakumulator, konsentrasi logam berat dalam tanah akan berkurang. Pemilihan tanaman hiperakumulator yang pertama yaitu cepat tumbuh, yang kedua mampu mengkonsumsi air dalam jumlah yang banyak pada waktu yang singkat, yang ketiga mampu meremediasi lebih dari satu polutan, dan yang terakhir toleransi yang tinggi terhadap polutan. Contoh tanaman hiperakumulator. Beberapa jenis tanaman hias dan tanaman air berpotensi sebagai tanaman hiperakumulator yang digunakan dalam fitoremediasi. Tanaman lidah mertua dan tanaman jengger ayam meremediasi logam berat Pb. Berikut adalah foto dari contoh tanaman hiperakumulator. Ada tanaman lidah mertua, tanaman jengger ayam, dan juga eceng gondok. Selanjutnya di sini ada tanaman bayam, tanaman kangkung, dan juga rumput gajah. Tanaman kangkung yang tumbuh atau ditanam di daerah yang tercemar oleh Pb dapat menyerap Pb dan dibawa ke seluruh bagian tanaman. Lalu, rumput gajah lebih efektif mengakumulasi logam berat Pb daripada tanaman bayam, dan tanaman bayam lebih efektif mengakumulasi logam berat Cd daripada rumput gajah. Berikut adalah gambar tanaman hiperakumulator yang lainnya. Selanjutnya, mekanisme kerja tanaman dalam fitoremediasi. Yang pertama, fitoekstraksi, yaitu proses tanaman menyerap zat kontaminan sehingga berakumulasi di sekitar akar tumbuhan. Yang kedua, ada fitovolatilisasi, yaitu proses menyerap dan mentranspirasikan zat kontaminan oleh tanaman dalam bentuk larutan terurai sebagai zat yang tidak berbahaya lagi untuk selanjutnya diuapkan ke atmosfer. Yang ketiga, ada fitodegradasi, yaitu proses tanaman dalam menguraikan zat kontaminan menjadi zat yang tidak berbahaya. Proses ini berlangsung pada daun, batang, akar, atau di luar sekitar akar dengan bantuan enzim yang dikeluarkan oleh tanaman itu sendiri. Beberapa jenis tanaman mengeluarkan enzim berupa bahan kimia untuk mempercepat proses degradasi. Yang keempat, fitostabilisasi, yaitu proses menempelnya zat kontaminan pada akar yang tidak mungkin terserap ke dalam batang tanaman. Zat kontaminan hanya menempel erat di bagian akar. Lalu yang kelima ada rizofiltrasi, yaitu proses adsorpsi atau penyerapan zat kontaminan yang terlarut dalam air oleh akar tanaman dan terakumulasi di daerah akar tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu logam berat adalah unsur logam yang mempunyai massa jenis lebih besar dari 5 gram per cm kubik. Sumber logam berat dalam tanah berasal dari sumber alam dan antropogenik. Yang kedua, jika dikonsumsi oleh manusia dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Logam berat dalam tanah pertanian juga dapat menurunkan produktivitas tanah dan mutu hasil pertanian. Yang ketiga, keberadaan logam berat dalam tanah dapat diatasi dengan teknik remediasi yang menggunakan tanaman hiperakumulator atau biasa disebut fitoremediasi. Tanaman ini dapat menyerap logam dalam tanah sehingga dapat menurunkan kadar logam dalam tanah. Yang keempat, mekanisme kerja tanaman dalam fitoremediasi diantaranya adalah proses fitoekstraksi, fitovolatilisasi, fitodegradasi, fitostabilisasi, dan rizofiltrasi. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.